Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen yang mengikuti Sedos Semat tahun 2022. Adapun identitas saya sebagai berikut: nama Raudatul Jannah, SPDI MPD. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas PGRI Banyuwangi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah yang diampuh pada tahun akademik 2019, 2020, 2021 pada semester ganjil ada 6 mata kuliah. Pertama, evaluasi pembelajaran. Kedua, pengantar pendidikan. Ketiga, pendidikan agama Islam. Keempat, metodologi penelitian. Kelima, penelitian tindakan kelas atau PTK. Keenam, perkembangan peserta didik. Pada semester genap mengampuh 3 mata kuliah. Pertama, strategi belajar mengajar. Kedua, micro teaching. Ketiga, pendidikan agama Islam. Adapun video yang akan saya sajikan pada berikut ini yaitu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. PDD UKT PT pengajaran dibagi menjadi 2, yaitu penjelasan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kedua, proses perkuliahan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Penjelasan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan kode mata kuliah MKB 872057 dengan beban 4 SKS. Deskripsi pada pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran mempelajari tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran, pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, acuan penilaian, aspek hasil belajar, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, bentuk tes dan non-tes, perencanaan dan pengembangan tes, penulisan soal tes, validitas dan reliabilitas tes, penskoran tes, penyusunan non-tes, analisis kualitas tes, penilaian keterampilan, dan mengolah hasil tes. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik dan benar. Adapun materi pembelajaran yang dipelajari mata kuliah evaluasi pembelajaran selama 1 semester ada 14 materi. Pertama, konsep dasar evaluasi pembelajaran. Kedua, pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Keempat, acuan penilaian. Kelima, aspek hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keenam, bentuk tes dan non-tes. 7, perencanaan dan pengembangan tes. 8, penulisan soal tes. 9, validitas dan reliabilitas tes. 10, penskoran tes. 11, penyusunan non-tes. 12, analisis kualitas tes. 13, penilaian keterampilan. Dan 14 adalah mengelola hasil tes. Adapun sistem pembelajaran pada perkuliahan dilakukan dengan tatap muka di kelas dengan memberikan fasilitas dan media pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi secara langsung dengan dosen sebagai fasilitator agar mahasiswa mampu menyampaikan pemahaman terkait materi yang dipelajari. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 4. Pertama, kehadiran dengan bobot atau persentase penilaian 25%. Tugas atau kuis dengan bobot atau presentasi penilaian 25%, nilai UTS dengan bobot atau presentasi penilaian 25%, nilai UAS dengan bobot atau persentase penilaian 25%. Pembelajaran tatap muka RPS evaluasi pembelajaran pertemuan kedua yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Berikut ini akan saya tayangkan terkait dengan video perkuliahan mata kuliah evaluasi pembelajaran, materi, tujuan, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkuliahan terkait dengan evaluasi pembelajaran ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengertian pengukuran, tes, kemudian evaluasi, kemudian apa? Penilaian. Sebelum kita mulai, saya absen dulu untuk perkuliahan pada siang hari ini ya. Oke, sebentar. Ana Puspita, Andre, Ditra, Vita, Herlin, ada. Kemudian Diska, ada. Rizal, nggak ada. Ijen, oke. Hari ini yang nggak masuk satu ya, Rizal Saputra yang ujian ya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Sekarang untuk tadi terkait dengan materi yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan materi pengertian dari tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Oke, sekarang saya ingin tahu pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah dipelajari minggu kemarin. Coba saya ingin tahu pemahaman saudara terkait dengan tes. Siapa yang bisa tes? Oke, Mbak Lita, silakan Mbak Lita. Ya Bu, menurut pengetahuan saya tes ini adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, bakat, keterampilan dan lain sebagainya. Di mana tes ini adalah alat untuk mengukurnya, Bu. Saya ambil contoh semisal anak SMP yang mau masuk sekolah gitu, Bu. Kan di situ pasti harus memenuhi tahapan tes-tes yang ada di peraturan di sekolah tersebut. Gitu. Oke, bagus ya Mbak Lita. Kemudian terkait dengan apa itu penilaian? Oke, Mbak Mariani. Penilaian menurut saya adalah suatu pengumpulan atau pengelolaan informasi terhadap untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pengukuran? Oke, Mbak Gita. Pengukuran adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Biasanya pengukuran ini dapat menggunakan tes maupun non-tes. Untuk hasilnya biasanya menggunakan kualitatif berupa angka. Oke, terkait dengan pengukuran. Kemudian evaluasi, apa itu dari pengertian evaluasi? Oke, Mbak Elisa ya? Oke, Mbak Elisa. Jadi evaluasi itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebagai alternatif atau kegiatan untuk memperbaiki suatu program ataupun kegiatan lainnya yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Oke, terus ya, jadi kalian sudah memahami tentang materi yang kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan pengertian apa itu bedanya pengukuran, tes, penilaian, dan evaluasi. Untuk pertemuan pada siang hari ini adalah pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari terkait dengan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Ya. Oke, di sini saya akan jelaskan terkait dengan tujuan, fungsi, evaluasi hasil pembelajaran. Di sini pertama akan saya sampaikan terkait dengan apa sih yang harus dicapai, kemampuan akhir yang harus dicapai terkait dengan materi pada siang hari ini untuk tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan tujuan, fungsi, evaluasi pembelajaran. Jadi diharapkan setelah pertemuan pada siang hari ini kalian bisa memahami terkait dengan tujuan, fungsi, evaluasi pembelajaran. Di sini akan saya jelaskan terkait dengan pengertian evaluasi pembelajaran. Apa itu pengertian dari evaluasi pembelajaran? Sebelumnya tadi kalian sudah memahami tentang apa itu evaluasi tersendiri ya. Coba evaluasi pembelajaran, siapa yang bisa evaluasi pembelajaran? Oke, silakan. Sebelum saya jelaskan. Mungkin evaluasi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki atau
Ia mengevaluasi tadi hasil dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, Mbak Elsa ya. Oke. Jadi pengertian evaluasi pembelajaran di sini saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana sih upaya menggali informasi untuk mencapai keberhasilan pembelajaran dalam mencapai perbaikan konsep pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini sudah ada di yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan di sini apa itu tujuan? Tujuan dimaksud tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuannya itu merupakan suatu target. Jadi pengertian tujuan itu sendiri adalah target yang untuk mencapai suatu proses pembelajaran. Tujuan target tujuan evaluasi pembelajaran, target yang dicapai dalam evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan jelaskan. Di sini tujuan evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi dua ya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Apa itu tujuan khusus? Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini yaitu menilai hasil belajar peserta didik. Ini tujuan umumnya. Yang pertama adalah menilai. Jadi evaluasi pembelajaran ini untuk menilai bagaimana sih hasil dari pembelajarannya. Biasanya kemudian yang kedua adalah mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pembelajaran kepada orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Jadi sebagai tujuan yang kedua adalah mempertanggungjawabkan hasil pembelajaran kepada orang tua, kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui ketercapaian mutu pembelajaran secara umum. Jadi untuk mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran ini secara umum sudah tercapai atau belum. Jadi nanti ketika menjadi seorang guru, otomatis kan ada tujuan yang harus dicapai dalam materi tersebut. Kemudian secara khusus tujuan evaluasi pembelajaran secara khusus yaitu satu, mengetahui kemajuan dari hasil belajar peserta didik. Untuk mengetahui kemajuan bagaimana sih terkait dengan pembelajaran, apakah siswa itu pembelajaran yang didapatkan itu apa ada kemajuan sebelum dia mendapatkan pengetahuan dan sebelum dia mendapatkan. Biasanya di awalnya kalau kalian sekarang mata kuliah evaluasi pembelajaran, awalnya Anda tidak mengetahui apa sih tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Ketika sudah diberikan materi ini, bagaimana? Tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah untuk agar peserta didik mampu memahami terkait dengan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang kedua, Mbak, siapa yang kedua? Coba dibaca Mbak Elsa. Silakan Mbak. Yang khusus ya Bu? Ya, yang khusus yang kedua. Tujuan evaluasi pembelajaran yang khusus yaitu mengetahui kemajuan yang khusus apa yang ngomong? Jelas ya ini ya. Jadi di sini ada fungsi, kita lanjutkan terkait dengan fungsi evaluasi pembelajaran ya. Fungsi evaluasi pembelajaran ini ada dua, saya ambil dari secara umum dan secara khusus. Evaluasi pembelajaran secara umum, coba Mbak siapa? Minta tolong dibacakan secara umum. Mengukur kemajuan. Untuk mengukur kemajuan dari pembelajaran. Bagaimana sih pembelajaran ini diukur sesuai enggak? Diukur. Kemudian secara umum yang kedua adalah menunjang penyusunan rencana.
menunjang penyusunan rencana. Jadi untuk menunjang penyusunan rencana-rencana kan rencana pembelajaran kita terkait dengan pembelajaran ini adalah fungsi dari evaluasi pembelajaran yang kedua terkait secara umum. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran secara umum yang ketiga, ya tolong dijelaskan. Memperbaiki kembali. Untuk memperbaiki kembali pembelajaran. Jadi bagaimana setelah ada dilakukan evaluasi pembelajaran, fungsi yang ketiga adalah untuk memperbaiki kembali barangkali selama ketika pembelajaran, ketika ada evaluasi pembelajaran, oh nilai kok kurang berhasil ya. Setelah ini kok siswanya kurang berhasil terkait bisa diambil dari tesnya. Itu sudah saya sampaikan ya. Untuk memperbaiki kembali. Kalau misalkan pembelajaran ini kurang berhasil, jadi kemudian fungsi evaluasi pembelajaran secara khusus. Ini secara khusus saya bagi menjadi 3, yaitu didaktif, kemudian psikologis, sama apa? Administratif. Fungsi evaluasi pembelajaran secara psikologis ini ada bagi peserta didik. Untuk bagi peserta didik apa fungsinya secara psikologis? Mengenal satu kata. Silakan siapa? Masa yang dari sini? Mbak. Fungsi evaluasi pembelajaran secara khusus bagi peserta didik apa, Mbak? Bagi peserta didik mengenal kapasitas dan kemampuan dirinya. Untuk mengenal kemampuan, untuk mengenal kapasitas dan kemampuan dirinya. Bagaimana sih kemampuan dia? Kemudian menurut psikologi bagi pendidik adalah yang ketiga, yang kedua ya, bagi pendidik apa? Kepastian tentang hasil usahanya. Untuk mengetahui kepastian hasil usahanya. Kemudian secara khusus untuk didaktif saya bagi menjadi 2, bagi peserta didik dan jadi bagi pendidik. Bagi peserta didik, coba Mbak, apa Mbak? Coba minta tolong dibacakan. Mbak, kelihatan, coba. Mbak. Dorongan perbaikan peningkatan prestasinya. Untuk memberikan dorongan perbaikan peningkatan prestasi. Kemudian bagi pendidik ada fungsi apa Mbak Citra? Silakan dibantu Mbak Citra. Ada fungsi diagnostik, kemudian ada fungsi penempatan, ada fungsi selektif, kemudian fungsi bimbingan, dan fungsi situasional. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran secara administratif itu ada 3, yaitu memberikan arahan, kemudian yang kedua memberikan gambaran, yang ketiga memberikan data. Itu jadi secara administratif untuk membuat laporan, untuk memberikan data bagaimana sih hasil dari pembelajaran itu. Ini dari fungsi evaluasi pembelajaran ya. Jadi sampai di sini. Di sini ada saya bagi juga fungsi evaluasi pembelajaran yang ditinjau dari tujuannya. Ada fungsi sumatif, ada fungsi formatif, ada fungsi diagnostik, ada fungsi penempatan. Coba Anda bacakan, minta tolong untuk fungsi formatif. Silakan. Mbak, Mas Badrul. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi pendidik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Itu fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi pendidik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian fungsi sumatif, coba Mbak Ana. Fungsi sumatif dapat mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran untuk menentukan angka nilai sebagai
bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar peserta didik serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Fungsinya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Nah, biasanya ini fungsi formatif ini biasanya pada akhir itu ya, untuk ujian akhir. Kemudian fungsi diagnostik. Oke, silakan Mas Tommy. Fungsi diagnostik dapat mengetahui latar belakang peserta didik atau psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Nah, jadi fungsi diagnosis untuk mendiagnosis ya, terkait dengan kesulitan pembelajaran. Jadi peserta didik. Kemudian fungsi seleksi dan fungsi dan fungsi penempatan. Apa itu fungsi seleksi dan fungsi penempatan? Oke, silakan. Mbak, silakan. Mbak, silakan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Oke, fungsi seleksi dan penempatan ini biasanya evaluasi pembelajaran digunakan untuk menyeleksi. Biasanya untuk menyeleksi untuk tes, kemudian penempatan ini juga ini masuk biasanya kalau di di sekolah itu ini masuk kelas IPA, jurusan IPS. Nah, jadi ada penempatannya dan jurusan itu biasanya untuk fungsi dari evaluasi pembelajaran. Oke, sampai di sini. Nah, jadi setelah tadi sudah kita pelajari terkait dengan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Sampai di sini saya ingin tahu pemahaman saudara terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Silakan. Coba saya ingin tahu pemahaman saudara terkait dengan materi pada siang hari ini. Coba siapa? Mas Andre. Silakan Mas Andre. Apa yang Anda pahami Mas terkait dengan evaluasi materi yang siang hari ini terkait dengan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran? Terima kasih Bu. Fungsi evaluasi itu juga dapat dijauhkan dari tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu adalah untuk mendapatkan data atau pembuktian yang akan menunjukkan keberhasilan peserta didik terhadap pembuktian yang akan menunjukkan keberhasilan peserta didik tersebut. Secara garis besar, fungsi evaluasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perkembangan peserta didik. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui karakteristik peserta didik karena setiap karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Yang kedua adalah keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya fungsi evaluasi, guru tentunya akan mengetahui seberapa berhasilnya dia melakukan pembelajaran pada peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah sebagai acuan keperluan bimbingan konseling. Dalam hal ini itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, dengan adanya evaluasi guru dapat mengetahui apa yang dikembangkan dari peserta didik tersebut. Yang kedua, guru dapat mengetahui kelemahan, kemampuan peserta didik dan kekuatannya. Yang ketiga adalah sebagai bahan dasar untuk menangani kasus-kasus yang ada dari yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai acuan perbaikan dari kurikulum. Saya beri satu contoh Bu. Contohnya adalah perubahan dari kurikulum KTSP 2006 ke kurikulum 2013 hingga sekarang ini ke kurikulum Merdeka Belajar. Karena dengan adanya perubahan tersebut terpampang jelas bahwa fungsi evaluasi tersebut dalam kurikulum itu sangat dibutuhkan, karena dengan adanya evaluasi di dunia pendidikan mengetahui bahwa kurikulum tersebut terjadi dengan dipengaruhi dengan perkembangan zaman, yaitu mengikuti perkembangan zaman, di mana
kurikulum yang lama akan digantikan dengan kurikulum yang lebih baru dan lebih baru. Itu adalah fungsi dari evaluasi. Mungkin seperti itu. Oke, itu dari. Oke, yang lainnya coba Mbak Nita, apa yang Anda apa yang Anda pahami terkait dengan materi hari ini terkait dengan tujuan, fungsi, dan evaluasi pembelajaran? Apa yang Anda pahami? Terima kasih. Menurut saya, tujuan dari evaluasi pembelajaran sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana proses belajar peserta didik itu apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri yang sudah diterapkan, dan juga mengecek hasil belajar apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses belajar. Oke ya, jadi itu saya rasa adik-adik sudah bisa memahami terkait dengan materi pada siang hari ini ya, terkait dengan apa sih tujuannya evaluasi pembelajaran ini dan fungsinya, fungsi evaluasi pembelajaran. Oke, alhamdulillah bisa tercapai, jadi adik-adik bisa memahami terkait dengan materi hari ini. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, tolong adik-adik bisa mempelajari sebelum masuk kelas besok. Jadi adik-adik tolong dipelajari terkait dengan acuan penilaian. Ya, nanti dipelajari di rumah terkait dengan acuan penilaian. Oke, sampai di sini ya pertemuan pada siang hari ini. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.